bahwa kalau kita mengkaji karya di bidang Al-Quran ya, atau yang ditulis oleh ulama Nusantara itu secara garis besar bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah terjemah. Ya. Yang pertama adalah terjemah atau persisnya terjemah lughawiyah. Oh, terjemah secara kebahasaan gitu ya, terjemah lughawiyah. Kecenderungannya adalah letterlock. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terjemah tafsiriyah. Ya, terjemah tafsiriyah di mana untuk bisa membedakan antara terjemah lughawiyah dan terjemah tafsiriyah di sini adalah pada letak seberapa besar output atau alih kebahasaan itu terikat dengan teksnya. Ya. Semakin keluar dari teks, maka boleh dikatakan buah karya itu kategori terjemah. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah tafsir. Nah, tafsir tentu beragam metodologinya ya. Yang paling banyak adalah tafsir dengan menggunakan metode ijmali ya, dengan menggunakan metode ijmali. Lalu apa perbedaan mendasar antara metode ijmali dengan metode tahlil? Ya, perbedaan mendasarnya adalah pada seberapa banyak aspek tafsir, ya, aspek penafsiran yang mencakup berbagai macam disiplin ilmu atau disiplin ulumul Quran yang dibahas oleh mufassir tersebut. Ya. Nah, disiplin ilmu Al-Quran yang dimaksudkan di sini yang berhubungan langsung dengan tafsir adalah misalnya apa? Misalnya ilmu Makki wal Madani, ya, Makkiyah Madaniyahnya, kemudian ilmu munasabat, ya, kemudian ilmu asbabin nuzul, ya, ilmu nasikh wal mansukh, ya, masuk juga ilmu qiraat, ya. Ketika aspek-aspek ini dibahas oleh seorang mufassir, maka secara tidak langsung itu merupakan indikator bahwa metode yang digunakan oleh seorang mufassir itu adalah metode tahlil. Dan kalau aspek ini tidak banyak dibahas, maka bisa kita kategorikan sebuah naskah tafsir itu menggunakan metode ijman. Itu adik-adik ya. Jadi yang kita akan bahas karya Mahmud Yunus di sini ya kurang lebih secara metodologi itu masih termasuk apa? Masih termasuk ijmali. Baik, silahkan diteruskan oleh pemakalah, silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak semuanya. Sebelum memulai presentasi, baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Yunus. Yang pertama, data fisiologisnya. Nama kitab Tafsir Al-Quran Al-Karim, penerbitnya PT Hidakarya Agung, kota terbit Jakarta, tahun terbit 2004 Masehi atau 1425 Hijriah, cetakan ke-73, jumlah jilid 1, jumlah halaman 7, itu pendahuluan, tambah Ini serius Mbak ya, ini cetakan ke-73 ya. Berarti kan sudah lama banget ini ya, atau belum lama tapi bestseller begitu ya, kurang lebih, sehingga penerbit terus memperbaharui cetakannya sampai cetakan ke-73.
Sempat lihat fisiknya secara langsung atau tidak, Mbak? Kalau sempat Belum. melihat secara langsung, ini bisa dilacak ya, cetakan kesatunya itu tahun berapa. Itu ya. Biasanya di halaman 2 di situ tertera. Nah, biasanya penerbit juga mencantumkan gitu, tahun-tahun cetakan mulai dari cetakan pertama itu tahun berapa sampai ke cetakan ke-70. Nggak kebayang ini. Makanya coba di cross check kembali ya, sampai sebegitu banyakkah cetakan itu dilakukan sampai ke 73 loh. Kalau ditulis semuanya itu satu lembar nggak cukup itu, Mbak. Cetakan pertama tahun sekian. Biasanya penerbit itu selalu menuliskan demikian ya. Cetakan kedua tahun berapa, cetakan ketiga itu satu lembar nggak cukup loh. Kalau untuk menuliskan cetakan saja ya sampai ke 73. Jujur sepanjang sejarah percetakan buku di Indonesia, boleh dibilang yang paling bestseller itu apa? Yang paling bestseller itu apa, Pak? Buku apa? Contohnya. Kalau yang dekat-dekat, bukunya Habibur Rahman lah, Asy-Syairazi, ya. Ayat-ayat cinta. Ada yang punya nggak di sini? Nggak ada yang punya, Pak. Wah, nggak gaul ini. Nah, ini, ya. Ya, coba di cross check gitu. Kalau ada yang punya itu, yang bestseller saja sudah sampai cetakan ke berapa itu? Saya nggak yakin sampai cetakan ke-73. Ya, coba di cross check, Pak ya. Ya, kalau ke-73 ini antara dua kemungkinan. Nah, tiga kemungkinan lah. Yang pertama memang kita salah mengutip cetakan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang benar-benar cetakan ke-73. Namun PT Hida Karya Agung ini sudah lama mungkin. Sudah sejak tahun mungkin 60-an atau 70-an itu sudah mencetak tafsir tafsir apa namanya Al-Qur'anul Karim ini. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga nggak lama sih gitu loh. Cuma bestseller gitu. Nah, eh, kayaknya kemungkinan yang ketiga itu eh, kecil ya, kecil kemungkinan bestseller. Apalagi ini berapa jilid? Cuma satu jilid ya. Jumlah jilid secara keseluruhan 30 juz, cuma satu jilid. Oh, kebetulan naskah yang Mbak teliti itu hanya satu jilid. Mana yang benar? Tuh, Pemangkalan? Eh, Cuma satu jilid. iya, yang kami dapat sih segitu, Pak. Eh, kami dapat maksudnya dari beberapa tulisan atau memang Mbak pegang naskahnya secara langsung? Dapat Eh, apa namanya? eh Dapat dari ini, Pak. Dapat langsung gitu, Pak, semuanya identitasnya. maksudnya Mbak pegang kitab tafsirnya. Belum, Pak, belum. Nah, itu namanya nggak langsung ya. Nah, kalau Mbak ngutip dari tulisan di jurnal ya atau makalah sebelumnya, itu berarti pengambilan datanya tidak secara langsung. Idealnya adik-adik sekalian, studi naskah itu ya, studi naskah itu adik-adik pegang naskahnya secara langsung. Dari situ ya adik-adik meneliti secara langsung naskahnya. Namun karena kondisi ya pandemi dan seterusnya, ya apa yang kita bisa lakukan kita lakukan. Nggak apa-apa mengutip dari sumber-sumber sekunder gitu ya. Jadi idealnya namanya studi naskah itu adalah meneliti secara langsung naskahnya.
sehingga pengambilan datanya bisa secara akurat dan kita bisa menjawab gitu. Nah, kalau ngutip dari sumber sekunder, kita nggak bisa melakukan validasi apakah sumber tersebut valid atau tidak, kan gitu. Nah, nah, oke ya. Atau setidaknya begini caranya untuk meningkatkan validasi itu, ya kita menjamak, kita mengkompilasi berbagai macam tulisan ya. Jadi sumbernya tidak hanya satu, itu ya, tidak hanya satu. Misalnya jurnal A gitu ya, itu ada tulisan tentang apa tafsirnya Mahmud Yunus ini. Kemudian jurnal B juga demikian, jurnal C juga demikian. Nah, kebetulan naskah yang diteliti itu sama, ya, sama-sama diterbitkan oleh PT Hida Karya Agung. Ya, lebih dari tiga jurnal meneliti naskah yang sama, PT Hida Karya Agung, dan kemudian data-data yang ada di situ sama. Nah, itu baru kita boleh katakan valid gitu, karena tidak hanya dari satu sumber. Gitu, Mbak ya. Oke ya. Jadi kalau cuma satu jilid, ya sebenarnya ya kecil kemungkinan untuk kita bisa katakan ini sebuah karya tafsir sebenarnya. Nah, namanya tafsir ya dalam tanda kutip. Ya, yang ideal itu adalah tadi ya eh, apa namanya membahas banyak aspek penafsiran, mencakup berbagai macam disiplin ilmu Al-Quran kan gitu, Mbak. Loh, tafsir yang ijmali saja contoh tafsirnya Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani itu saja 2 jilid. Kemudian tafsir Ibnu Katsir ya itu 2 jilid. Bahkan ada yang mencetaknya di tahqiq sedemikian rupa bisa sampai 4 jilid. Itu tafsir yang secara ijmali ya. Ijmali saja sebegitu gitu. Minimal ya 2 gitu. Jadi kalau cuma hanya satu saja ya kecenderungannya adalah terjemah tafsir. Oke, Mbak. Baik, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Jumlah halaman 7 ditambah 924 tambah 28 tambah 33 dan ukuran naskahnya itu 25 kali 17 cm. Desain sampulnya berwarna biru, bertuliskan nama penulis dan nama tafsir dengan bingkai kaligrafi kalimat Allah berwarna emas. Layout kontennya diawali dengan surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat-surat lainnya sampai kepada surat An-Nas sesuai dengan susunan mushaf. Kemudian dilanjutkan dengan daftar surat dan isi tafsir Al-Quran Al-Karim dan kesimpulan isi Al-Quran. Selanjutnya Tarjamatul Mu'alif. Riwayat dari Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, lahir di Desa Sungayang, Batu Sangkar, Sumatera Barat, hari Sabtu 10 Februari 1899. Keluarganya adalah tokoh agama yang cukup terkemuka. Ayahnya bernama Yunus bin Incek, menjadi pengajar surau yang dikelola sendiri. Ibundanya bernama Hafsah binti Imam Sami'un, merupakan anak engku Gadang M. Tahir bin Ali, pendiri serta pengasuh surau di wilayah itu. Ketika menginjak usia 7 tahun, di tahun 1906, Mahmud Yunus mulai belajar Al-Quran serta ibadah lainnya. Gurunya adalah kakeknya sendiri. Mahmud Yunus ke Al-Azhar, Kairo pada tahun 1924. Mahmud Yunus seorang murid yang cerdas, hanya dalam tempo setahun. Ia berhasil mendapatkan syahadah alimiah dari Al-Azhar dan menjadi orang Indonesia kedua yang memperoleh predikat itu. Dan melanjutkan studi ke Madrasah Dar al-Ulum
yang mengajarkan pengetahuan umum. Tercatat beliau menjadi orang Indonesia pertama yang masuk Dar al-Ulum. Awal tahun 1970, kesehatan Mahmud Yunus menurun dan bolak-balik masuk rumah sakit. Tahun 1982, Mahmud Yunus memperoleh gelar doktor honoris causa di bidang ilmu tarbiyah dari IAIN Jakarta. Mahmud Yunus menulis tak kurang dari 43 buku, dan pada tahun 1982, Mahmud Yunus meninggal dunia. Next. Selanjutnya ada karya-karyanya. Karya-karya Mahmud Yunus ini meliputi berbagai jenis bidang ilmu dari bidang tafsir, pendidikan, hukum Islam, akhlak, ilmu jiwa, serta Islam dan lainnya. Karya-karya tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada bidang tafsir. Yang pertama itu ada Alif, Ba, Ta, Wa, Juz Amma dan terjemahannya, lalu Kamus Al-Quran 1 dan 2, lalu kesimpulan isi Al-Quran tahun 1978, lalu pelajaran huruf Al-Quran 1 tahun 1973. Yang kedua di bidang pendidikan, yaitu ada Al-Tarbiyah wal Ta'lim, lalu pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, lalu pendidikan pelajaran agama 1, 2, dan 3, lalu pengetahuan umum dan ilmu mendidik, lalu sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Yang ketiga ada bidang bahasa Arab. Yang pertama Al-Muqtarad lil Mutalla'ah wal Mahfudzah. Yang kedua Al-Muqtarat lil Mutala'ah wal Mahfudzat. Al-Muqtarad lil Mutalla'ah wal Jangan dibaca Mahfudzat. begitu, Mbak. Mutala'ah. Mutala'ah Ini ya, wal Mahfudzat. wal Mahfudzat. Ya. Yang kedua, Darus Al-Lughat Al-Arabiyah 1, 2, dan 3. Yang ketiga, contoh tulisan Arab. Yang keempat, Muhaddasat Al-Arabiyah atau percakapan. Yang terakhir, pelajaran Muhadatsah. Muhadatsat Al-Arabiyah. Muhadatsat Al-Arabiyah atau percakapan. Al-Arabiyah. Al-Arabiyah atau Betul. percakapan. Yang terakhir, pelajaran bahasa Arab 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang keempat ada bidang fikih dan ilmu dan hukum Islam. Yang pertama Al-Fiqih Al-Wadih 1, 2, dan 3. Yang kedua doa-doa Rasulullah, lalu hukum warisan dalam Islam, lalu manasik haji untuk orang dewasa, dan mudzakarah usul al-fiqh. Lalu selanjutnya bidang akidah dan akhlak. Yang pertama ada akhlak bahasa Indonesia, lalu beriman dan berbudi pekerti, lalu durus al-tauhid, lalu lagu-lagu baru pendidikan agama, yang terakhir moral pembangunan dalam Islam. Lalu selanjutnya bidang sejarah Islam. Yang pertama beberapa kisah Nabi dan khalifahnya. Yang kedua sejarah Islam di Minangkabau di tahun 1971. Lalu Tarikh al-Islam. Lalu Khulasoh Tarik Hayat Al-Ustadz Mahmud Yunus. Lalu selanjutnya bidang perbandingan agama, ada ilmu perbandingan agama, Hidakarya Agung Jakarta 1978. Lalu Al-Adyan, agama-agama. Lalu selanjutnya ada bidang dakwah, itu bukunya Pedoman Dakwah Islamiyah. Bidang ilmu jiwa, ilmu al-nafsi atau ilmu jiwa. Dan yang terakhir buku tentang pemikiran, ada Mari Kembali ke Al-Quran. Lalu yang terakhir Al-Syuhur Al-Arabiyah fi Ibilad Al-Islamiyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Anissa. Silakan Anissa. Selanjutnya guru dan murid-muridnya. Di antara orang yang pernah tercatat sebagai guru beliau adalah ayahnya sendiri, yaitu Yunus bin Incak. Kakeknya yaitu Her bin Muhammad Ali, gelar Angku Gadang, dan yang bukan pembawa Minangkabau, seperti Muhammad Umar, Syekh Rahimah,
Syekh Jamil Jambat, Abdul Amrullah, dan lain. Sedangkan mengenai murid-muridnya tidak disebutkan secara pasti siapa-siapa saja murid beliau. Namun dengan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi. Ini nih Mbak, ya di sini ada nama Syekh Abdul Karim Amrullah. Ini siapa ini Mbak? Ini ayahnya Hamka ya. Jadi seangkatan ini dengan Hamka. Jadi Abdul Malik Karim Amrullah. Ya. Ya Mbak, silakan dilanjutkan. Anissa, boleh dilanjutin? Sinyalnya nggak bagus kayaknya. Iya, baik, saya aja yang melanjutkan. Sedangkan mengenai murid-muridnya tidak disebutkan secara pasti siapa. Sedangkan mengenai murid-muridnya tidak disebutkan secara pasti siapa saja murid beliau. Namun dengan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang pernah menjadi tempat beliau mengajar, hal itu mengindikasikan bahwa murid Mahmud Yunus itu banyak sekali. Salah seorang murid beliau yang disebutkan adalah Imam Zarkasi, pendiri pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Selanjutnya, latar belakang penulisan tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Yunus. Jadi pada tahun 1922, Mahmud Yunus mulai menerjemahkan Al-Quran dan diterbitkan 3 juz dengan huruf Arab Melayu. Pada masa itu umumnya ulama Islam mengatakan haram menerjemahkan Al-Quran. Tetapi beliau tidak menerima bantahan dari ulama terhadap usaha Mahmud Yunus dalam menerjemahkan Al-Quran itu. Kemudian berhenti usaha Mahmud Yunus dalam menerjemahkan Al-Quran karena melanjutkan ilmu pengetahuan ke Mesir tahun 1924. Kemudian Mahmud Yunus masuk di Darul Ulum pada tahun 1926. Di Darul Ulum, Mahmud Yunus itu menerima pelajaran dari Syekh Darul Ulum bahwa menerjemahkan Al-Quran itu hukumnya mubah atau boleh. Bahkan dianjurkan atau termasuk fardu kifayah untuk menyampaikan dakwah Islamiyah kepada bangsa asing yang tidak mengetahui bahasa Arab. Mahmud Yunus merasa senang hati dalam menerima pelajaran itu karena sesuai dengan usaha beliau dalam menerjemahkan Al-Quran. Nafa. Ya. Iya, lanjut aja. Kemudian Mahmud Yunus pulang ke Indonesia pada bulan Ramadan tahun 1354 Hijriah atau bulan Desember 1935. Mahmud Yunus kembali menerjemahkan Al-Quran serta tafsir ayat-ayatnya dan dinamai dengan tafsir Quran Karim. Tafsir ini diterbitkan berjuz 2 setiap bulan. Sedangkan menerjemahkan juz 7 sampai dengan 18 dibantu oleh almarhum HMK Bakri. Pada bulan April 1938, Mahmud Yunus selesai menerjemahkan Al-Quran sampai 30 juz dan disiarkan ke seluruh Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950 dengan persetujuan Menteri Agama almarhum Wahid Hashim, salah seorang penerbit Indonesia, hendak menerbitkan tafsir Quran Karim dengan mendapat fasilitas kertas dari Menteri Agama dan dicetak sebanyak 200.000 eksemplar. Lalu Percetakan Bangsa Indonesia ditunjuk untuk mencetaknya. Dan ada kabar bantahan dari ulama Yogyakarta supaya diberhentikan dalam mencetak tafsir Quran itu. Tetapi Mahmud Yunus tetap tidak menerima bantahan itu. Akhirnya diambil over oleh M. Baharta, Direktur Percetakan Al-Ma'arif Bandung. Lalu dicetak dan diterbitkan sebanyak 200.000 eksemplar dan dijualnya dengan harga 21 per eksemplar.
Kemudian setelah habis cetakan itu, Mahmud Yunus bersama istrinya yaitu Darisah binti Ibrahim meneruskan atau menerbitkan tafsir Quran Karim dan diterbitkan beberapa kali tanpa ada perubahan yang besar. Hanya ada perubahan sedikit demi sedikit. Kemudian tafsir Al-Quran diterbitkan oleh TV Al-Hidayah. Selanjutnya, Masadir At-Tafsir. Yang pertama, sumber tafsirnya ialah Mahmud Yunus merujuk pada sumber-sumber pokok seperti Al-Quran, hadis Nabi, dan perkataan sahabat. Selain itu, beliau juga menjadikan beberapa pendapat ulama lain sebagai sumber penafsirannya, seperti Syekh Muhammad Rashid Ridho, Syekh Muhammad Shaltut, Syekh Muhammad Abduh, pendapat dalam kitab tafsir Jalalain, tafsir Dur Al-Mansur, tafsir Mujahid, dan tafsir Ibnu Abbas. Selain itu, Mahmud Yunus juga merujuk pada pendapat-pendapat para imam mazhab dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkenaan dengan pembahasan fikih. Sedangkan dalam hal yang bersifat kekinian, seperti ilmu pengetahuan modern atau sains, Mahmud Yunus merujuk pada pendapat ilmuwan dan hasil penemuan yang berkembang pada waktu itu. Cenderung bercorak campuran, yaitu memakai metode penafsiran gabungan antara bil ma'thur dan bil ra'yi. Contoh bil ra'yi. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 46. Perkataan yadhunnun dalam ayat ini bukan artinya menyangka, melainkan yakin sesuai dengan ayat 4 Surah Al-Baqarah. Sebab itu keimanan haruslah dengan yakin seyakin-yakinnya, tidak boleh ragu-ragu atau prasangka saja. Contoh ayat bil ma'thur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Artinya bahwa orang-orang yang ya Pak. Ya, bacaan Al-Qur'annya salah, Mbak. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah. Sudah benar ini tulisannya, tapi Mbak bacanya salah. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu kepada Allah, jangan di tangan mereka orang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Quran Surah Al-Fatih ayat 10. Ya, begini Mbak ya. Bentar Mbak. Ya. Kesimpulan penelitian itu idealnya hanya mencakup satu sumber penafsiran, apakah itu bil ma'thur atau bil ra'yi atau bahkan bil isyarah. Nggak ada ceritanya gabungan, itu nggak ada, Mak. Kalau ada dua kesimpulan, berarti sebuah penelitian itu tidak komprehensif. Sebab kalau diukur, ya
6.236 ayat itu versi perhitungan Al-Kufi. Ya, Al-Kufi itu pasti akan ada sumber penafsiran yang dominan. Nggak mungkin imbang, itu nggak mungkin, Mbak. Itu ya. Bisa difahami, Mbak ya. Jadi karena keterbatasan ya literatur yang bisa kita rujuk, maka it's okay. Tapi harus diketahui, harus difahami bahwa secara ideal penilaian atau assessment terhadap sebuah naskah tafsir itu nggak mungkin ada dua menggabungkan antara birra'yi dan bil ma'thur. Itu artinya apa? Berarti penelitiannya tidak komprehensif. Dari juz 1 sampai dari ayat yang pertama sampai ayat ke 6.236 ayat. Dia hanya nyomot-nyomot saja ya. Itu. Baik. Dilanjut, Mbak. Nah, satu hal lagi, mohon maaf ya. Dari sini sebenarnya, Mbak, ya, meskipun Mahmud Yunus itu katakanlah tadi dikatakan alumni Al-Azhar ya, pernah belajar di Al-Azhar. Cuma nggak jelas nih belajar pada tahun itu. Tahu Pak Ziyad, memang pembelajaran di Al-Azhar itu ada dua. Ya. Belajar talaki di masjid secara non formal. Jadi talaki dengan syekh-syekh yang memang mengajar di Al-Azhar, yang dulu memang mereka para syuyukhul Azhar itu punya halaqah di beberapa titik di Masjid Al-Azhar. Yaitu secara non formal. Nah, ada belajar di Al-Azhar juga secara formal. Artinya yang mengikuti dari tingkat pertama semester 1 sampai semester 8 kan gitu. Nah, kita nggak tahu nih apakah Mahmud Yunus itu belajar secara formal atau belajar secara non formal. Sebagai contoh, misalnya syahadah yang didapatkan oleh gurunya ini, Mahmud Yunus. Tadi disebut siapa? Haji Abdul Karim Amrullah. Ayahnya Hamka. Nah, Hamka sendiri dalam bukunya, judulnya Ayahku. Hamka mengkopi syahadah yang didapatkan oleh ayahnya Haji Abdul Malik, ya, Amrullah, ya, Abdul Karim Amrullah. Ketika saya lihat syahadahnya itu memang tidak secara formal, bukan berasal dari institusi Al-Azhar meskipun beliau pernah belajar di Al-Azhar. Jadi ini belajar yang di masjidnya, yang talakinya, gitu Mbak. Nah, oke, itu satu. Yang kedua, tadi lewat dibahas dalam geografi mufassir ada dua hal. Sebenarnya ini standar S2 ya. S1 enggak pun ya Pak Ziyad maklumi, tapi kalau dibahas maka alangkah bagusnya. Ada dua aspek tadi aspek yang terakhir itu sudah sempat dibahas ya tentang motif ya khalfiyat ta'lif, motif penulisan tadi sudah disinggung. Nah, ada satu lagi yang juga tidak kalah krusial adalah tentang intisabuhul madhabi aqidatan wa fiqhan wa tasawufan. Jadi afiliasi mazhab dari seorang mufassir ya, dari seorang penulis itu kecenderungannya ke arah mana. Nah, dalam hal ini misalnya ketika seorang mufassir itu menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan zatullah wa sifati, dengan zat Allah dan sifat-sifat Allah. Di sini disebutkan yadullahi fawqa aydihim. Kalau kita belajar teologi, Mbak, ya, diskursus ilmu akidah, ya, itu panjang sekali, Mbak, perdebatan ulama terkait dengan ayat-ayat yang bicara tentang zatullahi wa sifati. Ada banyak kalam di sana, ada banyak mazhab bahkan, gitu ya, mazhab dalam
teologi, yadullahi fawqa aydihim. Nah, dari sini saya tidak tahu seperti apa Mahmud Yunus ini menafsirkan ya. Karena ini berupa kutipan saja, saya belum pernah melihat secara langsung meng-cross-check seperti apa penafsiran Mahmud Yunus terkait dengan ayat Zatullahi wa sifatuhu. Nah, setidaknya dari sini saja kita bisa lihat kata Yatullah diartikan dengan tangan. Kemudian Mahmud Yunus mengutip ini satu riwayat ini gitu ya. Meskipun ya belum bisa kita simpulkan karena ini baru satu ayat. Ada banyak ayat yang bicara tentang Zatullahi wa sifatuhu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian innama tuwallu fathamma wajhullah. Kemudian apa lagi? Ya banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang Zatullahi wa sifatuhu. Jadi kita belum bisa sebenarnya menyimpulkan bagaimana perspektif seseorang terkait dengan ayat-ayat ini sehingga kita bisa simpulkan, oh afiliasi mazhab secara akidahnya seperti apa. Yang jelas kalau dari tempat belajar Al-Azhar itu adalah salah satu institusi dunia yang mensyiarkan akidah Asy'ariyah Maturidiyah gitu ya. Nah, tapi kalau melihat ini ya Allah diartikan dengan tangan dan kemudian tidak bicara secara detail ya terkait dengan perdebatan para ulama akidah ya soal pembahasan ayat-ayat sifat, maka ya sekilas bisa kita lihat ya simpulkan ya bukan diartikan ini kecenderungannya ke pemikiran siapa? Pemikiran Salafi Wahabi kan gitu Mbak. Ini Mujassimah nanti ya. Nah, kalau di eranya Mahmud Yunus itu memang tokoh-tokoh pergerakan yang memang terinspirasi dari gerakan pembaharuan di Saudi Arabia ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu juga banyak gitu. Ya termasuk Muhammad Abduh, muridnya Rashid Ridha, kemudian diteruskan oleh Hasan Al-Banna, Sayyid Qutub ya dan seterusnya. Baik, oke. Dilanjutkan, Pak. Kata yadullah diartikan dengan tangan karena berdasarkan pada riwayat. Karena ayat ini turun ketika orang-orang yang bersedia teguh pada Nabi Muhammad SAW berjabat tangan dengan Nabi dan diumpamakan tangan Nabi Muhammad adalah tangan Allah. Ayat ini sebagai salah satu contoh penafsiran dengan menggunakan riwayat. Adapun contoh penafsiran dengan biroi dapat dilihat dari contoh Nadia. Selanjutnya manahij at-tafsir. Itu metode penafsiran Mahmud Yunus dalam tafsir Al-Quran Karim menggunakan metode ijmali yang relatif jarang dilakukan para mufassir sebelumnya. Selain penjelasan makna ayat yang diringkas, tafsir ini juga memberikan uraian tentang aspek asbabun nuzul yang menjadi ciri formal tafsir Al-Quran. Dan tak ketinggalan pendapat-pendapat yang berkenaan dengan tafsir ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, para tabi'in, maupun ahli tafsir lainnya. Ya, sebentar Mbak. Roll up, Mbak. Nah, narasi metode ijmali yang relatif jarang dilakukan para mufassir sebelumnya ini tidak tepat. Ya, tidak tepat. Kenapa? Soalnya kalau kita merujuk karya tafsir sebelum Mahmud Yunus itu ya, karya ulama Nusantara, tafsirnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang dalam bahasa Arab itu juga menggunakan metode ijmali. Ya. Kemudian sebelumnya
Terjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf As-Sinkili itu juga menggunakan metode ijmal. Jadi ini tolong bisa dirubah, Mbak, ya. Relatif jarang dilakukan, nggak usah menggunakan metode ijmali. Oke? Pak. Ya, silakan. Putus-putus, Mbak, suaranya. Halo, dilanjutkan yang sinyalnya bagus, Mbak, silakan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nahdia. Nahdia? Baik, selanjutnya yang kelima, Turuk at-Tafsir. Penyajian tafsir ini diawali dengan pendahuluan dari muallif. Jika membuka kitab ini lebih lanjut, pembaca akan disuguh. Mbak Nadia. Ya. Ini sekaligus catatan untuk para pemakalah yang lain ya. Dalam membuat PowerPoint itu ya disimpulkan, Mbak. Bukan kemudian paragraf yang ada di makalah itu di-copy ke presentasi gitu ya, file PPT gitu ya, PowerPoint. Namanya PowerPoint itu ya bentuknya poin-poin. Kalau ini bicara tentang apa ini? Turuk. Ya, Pak. Maka kalau bicara tentang turuk, ya langsung aja gitu ya. Turuk sistematika pembahasan dalam tafsir Al-Quranul Karim karya Mahmud Yunus. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut. 1. Mahmud Yunus menuliskan terlebih dahulu ayat-ayat Al-Quran yang hendak ditafsirkan. 2. Mahmud Yunus kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. 3. Mahmud Yunus kemudian membahas tentang asbabun nuzul. Misalnya begitu, Mbak. Misalnya, ya. Jadi bukan paragraf yang ada di makalah itu di-copy paste ditaruh di sini gitu. Dan kemudian dibacakan. Nah, ini ya. Hemat Pak Ziyad, namanya presentasi itu ya bukan dibaca. Kalaupun toh misalnya latihan, dalam konteks latihan nggak apa-apa. Tapi jangan terus kemudian dibaca di sini, Mbak. Nah, jadi paragraf ini boleh dibaca tapi tidak ditampilkan di sini. Ya, adanya di makalah misalnya, silahkan mau dibaca, tapi yang jelas narasi yang akan dibacakan oleh itu, Hemat Pak Ziyad, ya baiknya tidak digunakan. Ya, yang akan disampaikan oleh itu ya. Adik, halo, cek. Bisa didengar suara saya? Ya, Pak. Ya, tolong hal-hal seperti ini tidak dilakukan di makalah-makalah berikutnya ya. Oke, nanti bisa diperbaiki. Ya, Mbak, silakan lanjutkan. Jika membuka kitab ini lebih lanjut, pembaca akan disuguhkan penafsiran yang dimulai dengan menyebutkan nama surah, jumlah ayat, dan menyebutkan makkiyah atau madaniyahnya.
Selanjutnya ditampilkan teks Arab ayat tertulis di sebelah kanan halaman dan terjemahan bahasa Indonesia di sebelah kirinya, disusun sejajar dan setentang sehingga memudahkan untuk mengetahui nomor-nomor ayat Al-Quran dan terjemahannya. Sedangkan keterangan atau tafsiran ayat diletakkan di bagian bawah halaman ayat yang bersangkutan dengan tulisan tebal di atasnya. Selain keterangan tentang ayat, terdapat pula beberapa catatan kaki yang menjelaskan maksud dari sebagian terjemahan yang dianggap perlu adanya penjelasan. Kemudian dijelaskan beberapa arti kosakata yang dianggap perlu dan penggunaannya dalam kata bahasa Arab baik berupa isim, fi'il maupun huruf. Selanjutnya dikemukakan ayat lain yang menjelaskan dan memperkuat penafsiran suatu ayat ditambah dengan mengungkapkan hadis Nabi yang juga mendukung penafsiran. Selain itu disampaikan juga pendapat sahabat dan pendapat ulama lainnya, baik ulama tafsir dan ulama fikih, ditambah dengan menuliskan pendapat-pendapat hasil penemuan sains modern. Kemudian di bagian belakang kitab ini akan dijumpai daftar surat dan isi tafsir Al-Quran Karim berdasarkan tiap juz, dan di tiap surat dicantumkan beberapa tema yang dibahas di dalamnya. Selain itu ada pula daftar isi surat-surat Al-Quran menurut alfabet. Sebagian penutup tersaji kesimpulan isi Al-Quran pada cetakan yang lama dimuat di awal kitab. Kemudian alwan tafsir. Dari konteks corak penafsiran, karya tafsir Mahmud Yunus ini tidak mengambil satu corak penafsiran saja. Merujuk kepada pendapat Nasruddin Baidan, maka tafsir Mahmud Yunus ini mempunyai dua corak, yaitu corak al-adab al-ijtimai dan corak ilmi. Mahmud Yunus memilih kedua corak tersebut karena ia hidup di mana corak ini menjadi pilihan utama bagi mufasir pada masa-masa itu. Ya, bentar Mbak Nadia. Jadi sama ketika kita bicara kesimpulan masadirut tafsir, sumber penafsiran dan juga metodologi ya. Sama di corak juga begitu. Idealnya hanya muncul satu corak saja, nggak ada ceritanya dua corak itu ya. Karena akan sulit secara praktikal gitu. Ya. Nah, kenapa muncul dua corak? Karena pembacaan atau analisis itu tidak komprehensif. Tidak satu persatu mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, 6.236 ayat. Niscaya kalau sebuah penelitian itu komprehensif, namanya timbangan itu ya akan berat sebelah, ya akan dominan pada salah satu corak saja. Demikian juga dalam melakukan penelitian soal masadirut tafsir dan juga manahijut tafsir. Oke, baik, silahkan. Kalau Pak Ziyad sih lebih ya ijmali begini Mbak ya. Ijmali itu boleh dikatakan ada coraknya, Mbak. Gitu. Jadi corak umum saja ya. Kita katakan corak umum yang tidak ada coraknya sebenarnya. Karena corak itu adalah muyulah, kecenderungan, Mbak. Ila fandin minal furun au ila qadiyatin minal qadaya. Jadi kecenderungan seorang mufassir untuk membahas satu bidang tertentu itu secara dominan gitu, untuk menunjukkan bahwa dia ahli di bidangnya. Nah, ini logikanya adik-adik sekalian, ya biar nggak bingung. Kalau metodenya ijmali, ya, maka ya nggak ada corak, gitu. Karena ijmali itu kan menafsirkan Al-Quran secara umum saja, secara global. Bagaimana logikanya seorang mufassir bicara global tapi kok ada coraknya? Kan lucu. Kalau misalnya ayat bicara tentang akidah, kemudian ditafsirkan dalam konteks akidah. Ayat bicara hukum, ya dengan minimalis gitu ya. Ayat bicara tentang hukum, juga ditafsirkan dalam konteks hukum, tapi secara minimalis ya. Itu namanya bukan corak. Corak itu kecenderungan gitu. Ketika misalnya kita bisa katakan corak fikih misalnya. Ya, corak fikih. Mohon maaf, ini suaranya siapa ya yang berisik sekali? Tolong bisa di-mute.
Nah, baik, terima kasih. Misalnya corak fikih. Indikatornya apa kita bisa menengarai sebuah naskah tafsir itu coraknya fikih? Gampang, Mbak. Dari awal saja sudah bisa dilihat. Ketika kita membuka tafsir Al-Fatihah, dari seorang mufassir menafsirkan Al-Fatihah itu bisa dilihat coraknya fikih atau tidak misalnya, ya. Karena basmalah itu ulama berbeda pendapat. Hal iya min suratil Fatihah au min kulli suratin min suwaril Quran amla. Itu banyak sekali ya. Hampir semua ulama mazhab punya pendapat masing-masing, mulai dari mazhab Hanafi, ya, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya. Dan juga implikasinya perbedaan pendapat tersebut pada pelaksanaan ibadah, misalnya dalam sholat, ya. Karena Imam Syafi'i berpendapat, ya, mazhab kita bahwa Fatihah, basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, maka implikasi hukum dalam pelaksanaan ibadahnya, kita sholat gak baca Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Itu ya. Berbeda dengan misalnya mazhab Maliki. Itu ya. Kalau Imam Malik bin Anas berpendapat basmalah tidak termasuk Al-Fatihah, nggak baca basmalah, nggak ada masalah. Belum lagi pembicaraan tentang Al-Fatihah. Itu posisinya dalam rukun sholat itu seperti apa. Ya. Kalau imam kita, Imam Syafi'i, itu bagian dari rukun sholat. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, nggak ada masalah. Yang penting kita baca Al-Quran. Kan gitu. Karena hadisnya faqra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Hadis Humran Maula Utsman itu. Itu loh, Mbak. Nah, dari situ sudah bisa dilihat gitu, kecenderungan seorang mufassir itu kemana. Ya, sebentar ada teman. Ya, bisa difahami adik-adik sekalian ya. Kemudian ya. Jadi kalau metodenya, ingat-ingat, kalau metodenya ijmali, maka praktis nggak ada corak. Gitu. Ya lucu kalau dipaksakan ada corak. Dia bicara sesuatu itu secara umum saja, kok ijmali global saja, kok ada kecenderungan. Ini kan lucu gitu loh. Nah ini yang Pak Ziyad ungkap di buku ya, baru naskah sih ya. Mohon doa mudah-mudahan bisa segera terbit ya. Jadi Pak Ziyad nulis buku muqarrar ya, studi naskah tafsir. Ya. Dan nanti bisa segera terbit. Itu salah satu hal yang Pak Ziyad sampaikan di buku Pak Ziyad. Lucu di tulisan-tulisan jurnal itu metodenya ya, bahkan di buku. Tadi dikutip oleh pemakalah tadi ya, Nasruddin Baitan katanya. Metodenya ijmali, tapi kok coraknya bahkan ada dua, fikhi dan ilmi. Nah ini kan lucu, nggak nyambung Mbak. Terkecuali metodenya tahlili, baru kita logik gitu ya, kita bisa mendapatkan coraknya. Mufassir bicara sesuatu itu global kok ada kecenderungan, ini satu hal yang tidak masuk akal. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kalau hal-hal seperti ini ya, contoh ilmi corak, nanti ja'alu firasya wa sama'i bina'au anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat, ya ini ditafsirkan sesuai dengan konteks ayatnya, memang bicara tentang ayat kauniyah gitu. Ini bukan sebuah kecenderungan, bukan sebuah itu ya Mbak ya. Oke. Silakan Mbak. Lanjut. Baik. Jadi untuk coraknya tafsir ini tidak memiliki corak karena metode ya, yang umum saja. Ya, corak umum. Baik, Pak. Corak umum, jadi saya lanjut di
kelebihan dan catatan kecil. Kelebihannya yaitu pemakaian huruf Latin menggantikan pemakaian huruf Arab Melayu, kemudian keterangan-keterangan ayat diletakkan di dalam ayat yang bersangkutan. Kemudian teks Al-Quran terjemahannya disusun sejajar dan setentang. Kemudian adanya sebagian keterangan ayat berupa masalah ilmiah dan adanya kesimpulan isi Al-Quran. Untuk catatan kecilnya, jika dibandingkan dengan kitab tafsir Timur Tengah, tafsir Al-Quran Al-Karim ini masih tetap terkesan seperti terjemahan semata, bukan merupakan suatu penafsiran. Baik, sekian. Ya, seperti Pak Ziyad utarakan tadi gitu ya. Jadi tafsir Al-Quranul Karim itu kalau kita nilai ya, kita kategorisasikan tadi sebagai tarjamah tafsiriyah walaysa tafsiran wahdah. Itu ya. Itu kira-kira adik-adik sekalian, ada pertanyaan silahkan. Nanti presentasinya diperbaiki Mbak ya, kalau mau nilainya lebih baik lagi. Ya, jadi catatan untuk pemakalah yang lain, kalau bikin presentasi itu jangan terus kemudian paragraf yang di makalah dipindahin di presentasi ya. Boleh dibaca makalahnya, tapi bentuk presentasinya tidak seperti itu ya. Itu namanya format makalah itu, bukan presentasi. Baik, silahkan. Gak ada pertanyaan, adik-adik? Mudah-mudahan penjelasan Pak Ziyad gak membingungkan ya. Nanti di pasca sarjana itu juga akan ketemu mata kuliah yang sama ya, studi Al-Quran di Indonesia ya, SAI Al-Quran, meskipun kita tidak hanya bicara tentang naskah tafsir saja ya. Formatnya sama karena yang mengajar Pak Ziyad, jadi ini mesti harus menjadi catatan di S1 gitu ya, dan sampai nanti berulang di S2. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Sepertinya belum ada, Bapak. Oke, kalau tidak ada ya sudah, naktafi bihadzal qadar, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ziyad tadi bisa difahami semua. Demikian Pak Ziyad cukupkan ya. Oke? Iya, Pak. Deal Mbak, deal. Deal. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Ya demikian kurang lebihnya, mohon maaf, tolong adik-adik sekalian yang tadi Pak Ziyad sampaikan bisa diperhatikan, bisa diakomodir secara baik ya. Tolong bisa diperbaiki tadi makalahnya ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal nanti. Ya, jangan lupa setelah perkuliahan usai segera direvisi dan kemudian di-pull di PJ kelas, di PJ mata kuliah ya, untuk disimpan terlebih dahulu, dan nanti di akhir perkuliahan dikumpulkan secara kolektif ke Pak Ziyad dalam bentuk file yang asli ya, PowerPoint dan juga Word dokumen ya kalau untuk makalahnya. Jadi pengiriman yang ada di grup itu belum Pak Ziyad hitung, oke? Karena belum dibahas dan juga belum direvisi. Jadi Pak Ziyad hanya menerima versi revisiannya aja dan tidak menerima pengiriman di WhatsApp ya, karena bisa error itu ya, setiap kelas mengirim file besar-besar semuanya bisa error, dan Pak Ziyad karenanya selalu Pak Ziyad hapus gitu ya.
baik nanti dikirim ke email resmi Pak Ziyad, ya domainnya IIG itu. Demikian adik-adik sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ziyad. Ya, sama-sama, Mbak. Sama-sama.